Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya akan melakukan tugas untuk computer vision, terutama untuk modul 2, yaitu untuk pembentukan citra atau image formation. Nah, langsung saja kita ke percobaan pertama di translasi gambar. Nah, di percobaan 1 translasi gambar ini tujuannya untuk menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal menggunakan matriks translasi dan cv2.wap-affine. Nah, konsepnya itu translasinya itu seperti perpindahan posisi piksel di mana M seperti ini dan TX untuk geser horizontal kanan kiri dan TY geser vertikal bawah atas. Nah, seperti biasa, ini merupakan kode untuk komen menggeser gambar sebesar TX TY pixel, dan di sini menggeser gambar ke 4 arah berbeda. Ini percobaan 1 translasi gambar. Untuk pembacaan dokumennya dengan kodum.jpg, translasinya menggunakan geser posisi gambar. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini terlihat untuk outputnya ya, ada gambar original dan translasi gambar kanan seperti ini, translasi bawah seperti ini, translasi kiri atas seperti ini, dan translasi kanan bawah seperti ini. Oke, langsung ke percobaan yang kedua untuk rotasi sudut bebas. Nah, untuk percobaan 2 yaitu untuk rotasi sudut bebas ini tujuannya untuk merotasi gambar dengan sudut bebas menggunakan matriks rotasi. Nah, konsepnya menggunakan CV2 Get Rotation Matrix 2D dengan center, angle, dan skala, dan CV2 Wap-Affine seperti source, M, W, dan H. Rotasinya seperti ini untuk perhitungan matematisnya. Di sini merupakan source untuk gambarnya dan juga untuk hasil outputnya nanti akan tersimpan di folder di output sama seperti yang tadi. Nah, di sini untuk rotasi gambar pusat dengan sudut tertentu, dan di sini merupakan line kodenya untuk rotasi gambar dengan kanvas yang diperbesar agar tidak terpotong. Di sini untuk rotasi gambar ke beberapa sudut sekaligus dan visualisasi rotasi berbagai sudut. Dan ini merupakan printnya. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini sudah terlihat ini gambar originalnya, kemudian kita rotasi 45 derajat menjadi seperti ini, rotasi 90 derajat seperti ini, rotasi 135 derajat seperti ini, dan 30 derajat tanpa crop menjadi seperti ini. Ini sama seperti originalnya. Oke, kita langsung ke percobaan selanjutnya. Nah, percobaan ketiga ini merupakan scaling dan zoom. Modulnya ini bertujuan untuk memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala dan membandingkannya dengan metode interpolasi. Konsepnya itu menggunakan CV2 resize ya, yang dimana bisa memperbesar dan memperkecil gambar, dan juga menggunakan scaling untuk perubahan ukuran dan juga bagian dari transformasi similarity. Nah, sama seperti tadi, outputnya bakal tersimpan di folder output. Di sini merupakan line kode untuk memperbesar atau memperkecil gambar dengan skala fx dan vy. Di sini untuk zoom pusat gambar, perbesar lalu crop ke ukuran asli untuk simulasi efek zoom kamera, dan kemudian membandingkan 5 metode interpolasi saat memperbesar gambar dengan sebagai berikut: nearest, linear, kubik, area, dan Z0S4. Kemudian untuk ini merupakan hasil visualisasi scaling, zoom, dan interpolasi. Yang pertama baris pertama scaling, kemudian baris kedua zoom, baris ketiga interpolasi. Nah, oke, langsung saja kita run. Nah, di
sini merupakan gambar originalnya, di sini merupakan gambar zoomnya, dan di sini 2 kali besar. Untuk di sini original zoom 2 kali dan di sini zoom 3 kali. Di sini untuk interpolasi nearest, interpolasi linear, dan interpolasi kubik. Oke, langsung ke percobaan ke selanjutnya, ke transformasi affine. Nah, tujuan dari transformasi affine ini merupakan menerapkan transformasi affine yang mempertahankan garis paralel. Nah, konsepnya itu affine itu merupakan penjumlahan dari translasi plus rotasi plus scaling dan plus sharing dengan menggunakan CV2 get affine transform, matriksnya 2x3 dengan 6 degree of freedom. Nah, sama seperti tadi, di sini merupakan komen kodenya untuk transformasi affine menggunakan 3 pasang titik korespondensi M sama dengan CV2.get affine transform garis dalam tanda kurung pts.source dan pts.dst. Kemudian ini untuk menerapkan matriks affine yang dibuat manual, kemudian visualisasi hasil transformasi affine, dan di sini merupakan hasilnya satu affine dari 3 titik, affine manual shear plus translasi, dan affine rotasi plus scaling. Oke, langsung saja kita run filenya. Nah, di sini bisa dilihat untuk gambar originalnya dan untuk gambar affine 3 titiknya seperti ini, dan shear plus translasinya seperti ini, dan rotasi 25 derajat ditambah scale 0,8. Oke, langsung ke selanjutnya. Di percobaan 5 yaitu untuk pembentukan transformasi perspektif yang bertujuan untuk menerapkan transformasi perspektif menggunakan matriks 3x3 dalam menggunakan 8 DOV, garis lurus tapi paralel bisa konvergen. Nah, aplikasinya tuh bisa untuk koreksi dokumen miring dan bird eye view. Sama seperti tadi, ini untuk outputnya bakal tersimpan di folder output. Di sini merupakan komen dari transformasi perspektif menggunakan 4 pasang titik korespondensi. Ada simulasi koreksi perspektif dokumen, misalkan dokumen berada di 4 titik miring di warp ke persegi panjang, dan transformasi gambar ke tampilan atas atau bird eye view, dan kemudian visualisasi transformasi perspektif dan gambar titik sumber pada original. Dan langsung saja kita run. Nah, di sini sudah terlihat untuk gambar transformasi perspektifnya. Di sini ada original dan gambar titik sudut yang membentuk seperti trapesium. Nah, kemudian langsung saja kita ke percobaan selanjutnya. Nah, untuk percobaan ke-6 ini untuk bertujuan untuk kalibrasi kamera atau checkerboard. Nah, tujuannya untuk kita memahami proses kalibrasi kamera menggunakan pola checkerboard, yang dimana konsep kalibrasi di sini sama dengan mencari parameter intrinsik K untuk focal length dan optical center, dan parameter distorsi radikal K1, K2, K3, dan tangensial P1, P2. Simulasi ini untuk buat checkboard sintetis dan terapkan distorsi kemudian dikalibrasi. Ini ada komen kodenya untuk membuat gambar checkboard sintetis, rows kali kolom, baris dikali kolom, sama dengan jumlah kontak internal, dan mendeteksi sudut pada checkboard dengan pattern size sama dengan kolom 1 min 1 row 1 titik internal, dan kemudian simulasi kalibrasi kamera dari satu gambar checkerboard, kemudian divisualisasi checkerboard dan hasil kalibrasi. Kemudian di sini merupakan matriks dari intrinsik K dan distorsi. Oke, langsung saja kita run. Nah,
maka seperti ini hasilnya jika kalibrasi kamera checkerboard. Nah, kalau parameter kalibrasinya gagal maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian langsung saja ke percobaan selanjutnya. Nah, di sini merupakan percobaan ketujuh untuk proyeksi 3 dimensi ke 2 dimensi. Tujuannya yaitu untuk memahami proyeksi titik 3 dimensi ke bidang gambar 2 dimensi dengan model kamera pinhole P sama dengan K kali RT titik kali P, dan K merupakan matriks intrinsik dan R per T merupakan matriks ekstrinsik. Nah, di sini merupakan untuk membuat titik 3D kubus 3 dimensi dan membuat titik sumbu X, Y, Z, dan kemudian memproyeksikan titik 3D ke 2D menggunakan model kamera, kemudian menggambar kubus pada kanvas dari titik-titik 2 dimensi, menggambar sumbu X merah, Y hijau, dan Z biru, kemudian melakukan visualisasi proyeksi 3D ke 2 dimensi, dan ini merupakan proyeksi kubus, kemudian proyeksi sumbu, kemudian multi viewpoint untuk rotasi berbeda. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini merupakan hasil dari proyeksi kubusnya, proyeksi kubus 3D-nya seperti ini, dimana Z itu biru, X itu merah, dan Y-nya itu merupakan hijau seperti ini. Dan di sini merupakan multi viewpointnya untuk dalam sudut pandang begitu ya. Oke, langsung saja ke percobaan selanjutnya. Nah, untuk percobaan ke-8 ini yaitu untuk sharing dan refleksi. Tujuannya untuk apa? Memahami sharing atau geser miring dan refleksi cermin sebagai transformasi geometri dalam keluarga affine. Konsepnya itu sharing horizontal M sama dengan 1 SH0 dan 010 sama dengan pixel bergeser. Nah, semua transformasi affine dapat dikomposisikan menjadi satu matriks. Sharingnya tidak mempertahankan sudut antar garis, bukan disit, tetapi mempertahankan area dan paralelisme. Kemudian di sini merupakan utilitasnya untuk membaca gambar dari image director jika tidak ada, buat sintetis. Untuk sharing horizontalnya kolom bergeser dengan baris, matriks affine-nya 2x3. Kemudian sharing vertikal, baris bergeser sebanding dengan kolom. Kemudian perbandingan nilai sharing horizontal. Kemudian ini sharing vertikal, dan ini merupakan demo refleksinya menggunakan cv2.flip. Dan di sini merupakan kombinasi sharing, refleksi, dan efek artistik sederhana. Oke, langsung saja. Nah, di sini merupakan hasilnya untuk sharing horizontalnya dengan sharing minus 0,4 dan sharing minus 0,2 dan sharingnya 0 dan sharingnya plus 0,2 dan sharingnya plus 0,4. Di sini seperti apa ya, cermin begitu ya. Oke, langsung ke, nah di sini untuk, maaf, ini langsung ke sharing vertikalnya. Ini seperti ini, sharing vertikal 0,4, sharing vertikal minus 0,2, sharing vertikal 0, sharing vertikal 0,2, dan sharing 0,4. Dan di sini merupakan refleksi gambarnya dengan originalnya seperti ini. Di flip H kita flip, maksudnya tuh diubah gitu ke kiri kanan, kemudian dibalik ke atas bawah, ini dibalik ke kiri kanan, kemudian kita balik gabungan antara kiri kanan dan atas bawah menjadi 180 derajat dan di flip menjadi diagonal seperti ini. Oke. Dan di sini merupakan efek artistik shear dan refleksinya, dimana originalnya seperti ini.
dengan shear dan digabung menjadi seperti ini. Oke, langsung ke percobaan selanjutnya. Nah, di percobaan ke-9 ini untuk komposisi transformasi, tujuannya untuk memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabungkan atau dikomposisi melalui perkalian matriks homogen 3x3. Nah, setiap transformasi Avent direpresentasikan sebagai matriks 3x3 homogen. Kemudian komposisi M total sama dengan Mn kali M n-1 kanan ke kiri. Urutannya itu sangat penting karena untuk rotasi lalu translasi dan juga translasi lalu rotasi. Catatannya untuk operasi matriks 3x3 itu untuk homogen memudahkan komposisi transformasi yang rumit sekalipun hanya dengan perkalian matriks biasa. Di sini utilitas matriks homogen 3x3 terlebih dahulu dengan matriks homogen 3x3 untuk translasi Tx dan Ty horizontal dan vertikal, dan kemudian matriks homogen 3x3 untuk rotasi di sekitar titik-titik Cx, Cy yang positifnya sama dengan berlawanan jarum jam, yang gimana untuk konvensi matematika. Kemudian matriks homogen 3x3 untuk scaling di sekitar titik Cx, Ty, matriks homogen 3x3 untuk sharing horizontal, dan menerapkan matriks homogen 3x3 ke gambar menggunakan warp Avent. Kemudian untuk baca gambarnya, oke, untuk image director. Nah, demo satunya itu untuk membuktikan rotasi, kemudian translasi, dan kemudian translasi sama dengan rotasi. Ini adalah merupakan sifat non komutatif perkalian matriks. Kemudian ada membuat satu matriks dari rangkaian skala, kemudian rotasi, kemudian translasi. Kemudian hasil ekuivalennya dengan menerapkan dia transformasi satu persatu. Kemudian untuk animasi komposisinya yang menggunakan visualisasi komposisi bertahap dari transformasi dasar lalu gabungan semua untuk memperlihatkan bagaimana pipeline transformasi dibangun langkah demi langkah. Oke, langsung saja gitaran. Sini merupakan transformasi non komutatif dengan rotasi 30 derajat, kemudian ditambah 80, ditambah 50, kemudian T, kemudian ke R, dan R ke T. Nah, ini untuk originalnya, dan kemudian di skala dikecilkan ke 0,7, kemudian ditambah dimiringkan ke rotasi 45 derajat, kemudian ditambah translasi, dan kemudian jadinya seperti ini. Jika disemuakan sekaligus. Oke. Kemudian di sini untuk komposisi bertahap, dimana originalnya seperti ini, kemudian kita rotasi 20 derajat, kemudian kita tambahkan shear 0,2, ditambah skalanya 0,8, kemudian kita geser, maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, langsung ke percobaan ke-10. Kemudian di distorsi lensa, untuk tujuannya untuk pembentukan citra atau image formation dengan tujuan memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata, yang konsepnya tuh distorsi radial, garis lurus tampak melengkung karena cacat lensa. Kemudian catatan pada modul ini, kita simulasikan distorsi untuk koreksi nyata, diperlukan kalibrasi kamera terlebih dahulu. Kemudian untuk langkah awalnya kita gambar grid sebagai referensi visualisasi distorsi, dan tujuannya untuk membuat gambar grid garis lurus berwarna putih di atas hitam, dan grid mudah digunakan untuk memvisualisasikan distorsi karena kita tahu bahwa seharusnya semua garis itu adalah lurus. Kemudian kita langsung ke simulasi distorsi menggunakan CV2.remap, yang dimana mensimulasikan distorsi lensa menggunakan model OpenCV. Untuk simulasi kita membuat matriks K sederhana lalu memanggil init undistorted map dengan koefisien terbalik, kemudian di remap. Parameternya adalah K1, K2, K3 untuk koefisien distorsi radial, dan P1, P2 untuk koefisien distorsi tangensial.
Sini untuk ada kemudian membuat matriks kamera sederhana untuk buat peta remap untuk menerapkan distorsi, normalisasikan koordinat kamera dan kembali ke pixel. Oke, di sini untuk demo satunya untuk barrel versus pincushionnya dengan perbandingan barrel distortion K1 nya kurang dari 0 dan pincushionnya K1 nya lebih dari 0. Kemudian ada demo 2 distorsi tangensial untuk pengaruh koefisien distorsi tangensial dan menerapkan simulasi distorsi pada gambar foto nyata. Oke, langsung saja kita run programnya. Oke, di sini ada gambar aslinya masih normal. Kemudian untuk barel K3 nya yang minus 0,3 di sini mulai agak-agak mulai terdistorsi. Kemudian barel K1 nya minus 0,6 makin terdistorsi lagi. Kemudian untuk pincushionnya terdistorsinya terbalik ya, dan juga sama untuk pincushionnya K1 sama dengan plus 0,6. Dan ini untuk percobaan 10 untuk B untuk distorsi tangensialnya gambar aslinya seperti ini, P1 nya seperti ini, P2 nya seperti ini, P1 nya seperti ini, dan kemudian ada gabungan dari K1, P1 dan P2. Di sini terlihat distorsi tangensialnya itu aturannya seperti ini. Nah, kemudian untuk distorsi lensa pada foto nyata dengan foto aslinya seperti ini, kita melakukan barel K1 sama dengan minus 0,4 menjadi melengkung ke dalam, dan untuk pincushionnya ini melengkung melebar, dan kombinasinya akan menjadi seperti ini. Oke, langsung ke percobaan ke-11. Nah, untuk percobaan 11 itu koreksi distorsi lensa. Untuk tujuannya mengoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi. Nah, sini utilitasnya untuk buat gambar grid dulu, kemudian membuat parameter kamera sintetis yang realistis, menerapkan distorsi menggunakan initialization undistortion rectify map secara terbalik, kemudian menghasilkan gambar yang terlihat terdistorsi dari gambar bersih. Kemudian perbandingan dua cara koreksi distorsi menggunakan CV2 undistort dan initial undistort rectify map plus remap. Kemudian untuk pengaruh alpha get optimal new camera matrix, dan untuk visualisasi vektor distorsi. Oke, langsung saja kita run. Ini gambar aslinya itu masih bersih ya, seperti ini. Setelah distorsi kemudian agak-agak sedikit melebar gitu. Demikian kita koreksi dengan undistort dan juga koreksi remap. Sebenarnya hampir sama ya untuk koreksi distorsinya. Kemudian lanjut ke get optimal new camera matrix. Kemudian gambar terdistorsinya seperti ini, alpha sama dengan 0,0 nya seperti ini, alpha 0,03 nya seperti ini, alpha 0,6 nya seperti ini, dan alpha 0,1 nya seperti ini. Sini sudah terlihat ya jelasnya semakin besarnya distorsi alpha. Kemudian untuk vektor distorsi atau barrel distorsinya dengan seperti ini, principal point-nya berada di tengah. Nah, kemudian untuk sampling dan aliasing dengan memahami fenomena aliasing saat gambar di downsample tanpa filter anti aliasing yang tepat. Dengan contohnya lingkaran konsentrasi frekuensi meningkat dari tengah yang sangat sensitif terhadap aliasing ideal seperti gambar uji. Ini untuk
gambar uji frekuensi tinggi, kemudian demo satunya untuk aliasing saat downsampling dengan downsampling tanpa blur dulu, kemudian aliasing, kemudian downsampling dengan Gaussian blur dulu, kemudian bersih, kemudian perbandingan faktor 4 kali dan 8 kali downscale. Kemudian di demo 2 nya untuk Moir pattern, yang dimana demonstrasi pola Moir untuk hasil interferensi dua pola garis. Kemudian untuk demo ketiganya untuk pengaruh sigma Gaussiannya untuk membandingkan kualitas downsampling dengan berbagai nilai sigma blur. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini merupakan hasil output dari downsample 4 kali aliasing dan anti aliasing dengan hasilnya seperti ini. Kemudian nearest aliasingnya menjadi seperti ini, linear aliasingnya menjadi seperti ini, dan Gaussian plus linearnya menjadi anti alias menjadi seperti ini, dan inter area anti alias menjadi seperti ini. Kemudian untuk downsample 8 kali aliasing versus anti aliasing dengan gambar aslinya seperti ini, nearest aliasing seperti ini, linear aliasingnya seperti ini, dan Gaussian linear anti aliasnya seperti ini, dan inter area anti aliasnya menjadi seperti ini. Nah, di sini contohnya untuk downsample-nya 4 kali ya, dengan gambar lingkaran dan sebuah garis miring, dimana untuk gambar aslinya seperti ini dan untuk gambar aliasingnya sama, cuman di sini gambar lingkarannya mungkin agak terdistorsi. Kemudian gambar linear aliasingnya sama, dimana gambar lingkarannya agak-agak sedikit nyatu begitu, tapi gambar garis miringnya masih jelas. Dan untuk gambar Gaussian plus linear anti aliasingnya seperti ini, dimana malah menjadi gelap dan inter areanya anti aliasnya menjadi seperti ini. Dan sama seperti tadi, kalau downsample 8 kali di sini semakin gambar lingkarannya menjadi titik-titik, aliasingnya juga sama. Setidaknya di sini masih lebih jelas, dan Gaussian linearnya malah semakin gelap dan inter areanya juga gelap sama juga. Nah, di sini untuk pola Moirnya dengan pola 1 dan pola 2 dan digabungkan menjadi seperti ini. Ini merupakan output dari pengaruh sigma Gaussian sebelum downsample 6 kali dengan omega sampai 0 dan seperti ini. Oke, langsung saja ke percobaan ke 13 yang merupakan interpolasi gambar yang bertujuan untuk pembentukan citra. Tujuannya untuk memahami membandingkan 5 metode interpolasi yang digunakan saat gambar di resize, dirotasi, dan ditransformasi. Nah, interpolasi ini diperlukan karena posisi pixel output tidak selalu tepat pada pixel input, kemudian perlu diestimasi nilai dari tetangga. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini merupakan hasilnya merupakan percobaan 13A untuk gambar D-nya seperti ini. Kita di nearest menjadi zoom di, kalau nggak salah di sekitaran sini, kalau nggak salah di angka EST, dengan nearestnya 4 kali, linearnya 4 kali, dan lang source-nya 4 kali juga, dan areanya juga 4 kali. Oke, di sini untuk downscale 4 kali dengan kualitas dan kecepatan seperti ini hasil outputnya. Dan di sini merupakan rotasi 30 derajat untuk pengaruh metode interpolasi. Oke, kemudian langsung ke percobaan ke-14. Nah, tujuan image piramid sendiri untuk membangun dan memahami Gaussian piramid dan Laplacian piramid sebagai representasi multi skala gambar.
Ya langsung saja kita run. Nah, semakin tinggi levelnya bisa kita lihat gambarnya ini akan semakin ngeblur ya. Oke, sama juga seperti ini, semakin lapasian piramidnya semakin detail tiap levelnya. Dan kemudian untuk piramid blendingnya, oke, langsung ke percobaan ke-15 untuk koordinat polar dan log polar. Nah, tujuannya sendiri untuk mengkonversi gambar dari koordinat kartesian ke polar dan log polar untuk aplikasi seperti iris recognition dan rotation invariant matching. Di sini ada demo pertama linear polar, demo kedua log polar, dan demo 3 rotasi sama dengan translasi vertikal di log polar, dan demo 4-nya aplikasi iris untuk unwrap lingkaran. Oke, langsung saja. Nah, di sini merupakan linear polarnya. Untuk asli kartesiannya seperti ini. Kemudian kita linear polar X sama dengan radius, Y sama dengan sudut, menjadi seperti ini. Dan untuk rekonstruksinya menjadi seperti ini. Kemudian untuk transformasi log polarnya, asli kartesian menjadi seperti ini, log polarnya juga seperti ini, dan rekonstruksinya seperti ini juga. Kemudian untuk rotasi kartesiannya dengan tambahan rotasi 45 derajat karena translasi juga di log polar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk kita ini unwrap iris dengan polar transform, yaitu untuk semacam kayak kita mengubah lingkaran menjadi satu semacam garis polarnya seperti ini. Oke, kemudian langsung ke percobaan 16 untuk remapping dan efek custom. Nah, tujuannya sendiri untuk transformasi gambar fleksibel menggunakan CV2 atau remap dengan custom lookup map untuk efek artistik dan koreksi optik. Nah, catatannya adalah remap paling efisien ketika map dihitung sekali lalu dipakai berulang untuk efisiennya untuk video real time. Nah, di sini untuk definisi membuat mesh coordinate maps dengan map identitas, kita efek-efek remap seperti efek gelombang dan efek setiap barisnya bergeser sinusoidal dan efek gelombang vertikal, serta efek pusaran pixel berputar sebanding dengan kedekatan ke pusat, dan efek kaca pembesar di tengah gambar. Kemudian efek fisheye atau barel untuk memperluas pixel di tepi, dan efek kaleidoskop cermin 4 kuadran. Kemudian kita demo semua efek, visualisasi semua efek remap dalam satu grid. Oke, langsung saja kita run. Nah, hasilnya merupakan seperti ini ya. Kalau gambar aslinya seperti ini kayak bergelombang gitu, gelombang hanya seperti ini, gelombang V nya seperti ini. Kalau seperti pusaran seperti kayak tersedot di dalam pusaran air. Untuk kaca pembesarnya ini memperbesar ke angka M, dan fisheye dimana gambar garis-garis ini melengkung, dan kaleidoskopnya malah seperti ini. Oke, untuk langsung ke percobaan ke-17, gamma correction. Nah, koreksi gamma dan transformasi power law. Tujuannya sendiri untuk memahami dan menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia. Kemudian langsung saja kita membuat LUT256 elemen untuk koreksi gamma, kemudian menerapkan koreksi gamma via LUT, kemudian bandingkan hasil gamma 0,25 sampai 0,3 secara visual, dan kemudian plot kurva transfer gamma input out dan seperti ini. Kemudian mencerahkan foto yang underexposed dengan gamma,
kemudian tampilkan histogram sebelum dan sesudah koreksi gamma. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini untuk kurva transfer gamma di mana intensitas input yang ternormalisasi di mana Y sama dengan 0,25. Nah, yang hijau itu Y sama dengan 1. Oke, ketemukan gambar grafiknya. Kemudian variasi koreksi gamanya seperti ini. Y 0,25 terang, normal sampai gelap. Berarti semakin besar variasi koreksi gamanya nilainya, maka gambarnya itu akan semakin gelap. Kemudian untuk perbaikan foto gelap dengan gamma, di sini foto gelap yang underexpose, kemudian kita koreksi agak diterangkan sedikit menjadi 0,3, kemudian dikoreksi lagi menjadi 0,5 dan dikoreksi menjadi 0,7. Nah, di sini semakin lama walaupun semakin gelap gambarnya terlihat jelas itu. Kemudian di histogram sebelum dan sesudah gamma, dimana gambar aslinya seperti ini dengan intensitasnya di sekitaran 100-an dengan puncaknya seperti ini gambar aslinya, dan untuk 0, cerahnya seperti ini dan gelapnya seperti ini. Untuk grafik histogramnya. Oke, kemudian langsung ke percobaan selanjutnya untuk transformasi intensitas. Nah, transformasi intensitas ini tujuannya untuk mempelajari transformasi piksel per piksel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gambar. Oke, di sini fungsi transformasi dulu. Di transformasi negatifnya membalik intensitas, kemudian demo perbandingan, dan kemudian ada gambar histogram sebelum dan sesudah ekualisasi global dan versus Slahe. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini merupakan hasil grafik ya, dimana untuk piecewise-nya sendiri ini bisa dibilang polanya paling beda sendiri, dengan awalnya meningkat secara perlahan, kemudian meningkat secara total, kemudian juga mengikuti sesama dari intensitas yang lain. Kemudian yang negatif ini berbalik sendiri dari angka atas menuju ke bawah. Berarti di awalnya itu tinggi, kemudian mengecil. Nah, di sini merupakan gambar dari transformasi intensitasnya yang aslinya seperti ini. Kemudian yang negatif sendiri ini seperti kebalikan dari yang asli. Kemudian log transformnya di sini agak sedikit warnanya terang, dan juga di sisi sudut atas yang berada di arah kiri ini agak sedikit menggelap. Kemudian sama seperti 04, dimana ya ini semakin tinggi nilainya maka semakin gelap, bisa ditunjukkan seperti ini. Untuk Slahe di sini gambarnya tercampur abu-abu. Nah, di sini merupakan grafik histogramnya, dimana untuk intensitas di aslinya gambarnya masih normal. Kemudian setelah history equation-nya di sini gambarnya mungkin agak sedikit grafik histogramnya agak sedikit nggak berpola, dan kemudian ketika menggunakan Clahem langsung sama seperti yang asli, walaupun ada beberapa perbedaan. Oke, langsung ke percobaan ke-19 untuk citra sintesis yang tujuannya untuk pengujian algoritma.
Tujuannya untuk membuat pola-pola gambar standar yang biasa digunakan sebagai target uji atau tes target untuk mengevaluasi kualitas algoritma pengolahan citra tanpa bergantung pada foto nyata. Sini ada pembuat pola sintetis, kemudian kita langsung demo saja, tampilkan dan simpan semua pola sintesis sekitaran. Nah, seperti ini merupakan hasil polanya, dan ini merupakan gambarnya, gradien linear, zone plate, Siemens star, dan tepi miring. Dan di sini merupakan jenis-jenis noise-nya yang gambar aslinya. Jadi kalau seperti ya, kertas fotokopian, di mana gambar aslinya seperti ini, di mana noise-nya semakin lama akan menunjukkan gambar yang semakin buram gitu. Di sini merupakan gambar dari color checker Macbeth sintesis dengan 24 patch. Oke, langsung saja ke percobaan ke 20. Nah, di sini untuk pembentukan citra image formation dengan tujuan memahami cara kerja fiducial marker Aruko untuk lokalisasi kamera dan overlay 3D untuk augmented reality sederhana. Di sini ada deteksi marker Aruko yang kompatibel dengan OpenCV, kemudian estimasi pose tiap marker, overlay sumbu XYZ, yang dimana ini merupakan bagian dari cek membuat gambar marker Aruko-nya sendiri, yang mana kita harus cek versi OpenCV dan modul Aruko. Kemudian kita langsung demo saja, langsung kita run. Nah, sini marker ID-nya seperti ini, marker ID 1 dan marker ID. Sini terlihat membuat gambar yang berpola ya. Nah, di sini merupakan deteksi marker Aruko, dan ini paper Aruko asli, dan hasil deteksi gambar 4 markernya menjadi seperti ini. Nah, di sini estimasi pose plus overlay sumbu 3D-nya, di mana merahnya ke atas dan ID-nya ke samping atau seperti ini. Oke, langsung saja kita ke project dokumen scanner, di mana project dokumen scanner sendiri merupakan implementasi sistem dari dokumen scanner sederhana yang memenuhi kriteria, yang dimana fitur utama deteksi kontur dokumen otomatis, koreksi distorsi lensa, gamma correction, kemudian batch processing untuk folder gambar, kemudian hasil diekspor ke dalam ukuran A4 atau 300 dpi. Oke, langsung saja kita klik di scanner. Nah, sini jalannya seperti ini, jalankan Python scanner.py, kemudian opsionalnya kita kalibrasi konfigurasi dulu dengan kamera JSON dengan format filenya dengan .json. Oke, langsung saja kita run. Nah, maka munculnya seperti ini karena belum bisa menjalankan file PDF. Jadinya kita langsung saja ke scan-nya ke gambar JPG dan PCB. Nah, langsung saja kita lihat di outputnya di sini. Nah, untuk gambarnya scan contohnya 0. Nah, ini merupakan hasil gambar scan-nya. Nah, dari sini hasil gambar scan-nya. Dari yang awalnya seperti ini untuk inputnya. Nah, ini kan input PCB ya, yang tadi yang bagus, kemudian setelah di scan menjadi seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.